Good morning, student. See you again. Sebelum kita masuk ke materi, I want to show you a picture. Hmm, Anybody knows about this picture? Can you tell me what story is it? Very good. It's a fairy tale, isn't it? It's about, yes, that's right. It's about Snow White and seven dwarfs. So let's start our story. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her stepmother. Her parents were dead many years ago. One day, her stepmother asked her maid to kill Snow White. Her stepmother was jealous of her beauty. The maid couldn't kill her. He brought Snow White to a jungle and released her. Snow White was very sad. She felt hungry and tired. Then she saw a very old hut. She knocked it, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, seven dwarfs were coming home from work. They went inside. They found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarfs said, "What is your name?" Snow White answered, "I am Snow White." The dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White said, "Oh, good, thank you." Then Snow White told the dwarfs her whole story. Snow White and the seven dwarfs lived happily with them. The next day the dwarfs went out to look for their meals. Then an old beggar knocked the door and gave her a red apple. She ate it at once. Suddenly she was unconscious. She was sleeping for a long time. The dwarfs were very confused. Fortunately, a handsome man came in. He saw Snow White and fell in love. He kissed her and Snow White woke up. Finally, they got married and lived happily ever after. Well, it's great story, isn't it? So, materi kita kali ini adalah yes, naratif teks. Kali ini Bapak akan menjelaskan apa itu naratif teks dan bagian-bagiannya. Naratif teks adalah teks yang isinya merupakan cerita atau kisah tentang sesuatu. Contoh naratif teks yaitu cerita rakyat atau folktale, cerita binatang atau fable, legenda atau legend, cerita pendek atau short story, dan sejenisnya, di mana di dalamnya terdapat konflik atau puncak masalah yang diikuti dengan penyelesaiannya. Fungsi utama teks ini adalah untuk berkisah atau
menghibur pembaca. Kemudian ciri-ciri naratif teks. Pertama, mengenai generic structure-nya, yaitu 1. Orientation, berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya, siapa atau apa, kapan, dan di mana. Yang kedua, complication, berisi puncak konflik, masalah dalam cerita, dan dalam sebuah cerita boleh memiliki complication lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, resolution. Pemecahan masalah bisa berakhir dengan kegembiraan atau happy ending, bisa juga dengan kesedihan atau sad ending. Kemudian grammatical features dari naratif teks itu biasanya dan umumnya mempergunakan past tense. Sering menggunakan kata penghubung waktu atau temporal conjunction, misalnya once upon a time, long time ago, one day, dan sebagainya. Dalam cerita tadi, orientation itu pada di bagian pertama, yaitu once upon a time, there lived a little girl. Jadi orientasi itu who adalah Snow White, kemudian her stepmother, dan where, di mana, di kerajaan, kemudian when, kapan, itu once upon a time, dan selanjutnya adalah complication. Dalam cerita ini disebutkan bahwa complication pertama adalah muncul ketika kesengsaraan dari Snow White itu pertama-tama adalah diakibatkan oleh jealousnya stepmother, ya, kecemburuannya ibu tirinya. Ya, kemudian bagian selanjutnya resolution. Ya, resolution ini dikatakan bahwa Snow White itu bertemu oleh 7 door, dan kemudian live happy with them. Kemudian selanjutnya complication kedua, di mana Snow White itu diberikan apel oleh seorang pengemis ketika ketujuh kurcaci itu sedang mencari makan. Kemudian Snow White tidak sadarkan diri, pingsan, dan kemudian tertidur pada waktu yang sangat panjang. Kemudian selanjutnya adalah resolution, di mana permasalahan itu terpecahkan oleh datangnya seorang pangeran yang mencium Snow White, dan akhirnya Snow White bangun, dan kemudian mereka menikah dan hidup bahagia. Demikian penjelasan singkat mengenai naratif teks. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan selamat berjumpa pada latihan berikutnya. Bye-bye.